Oke, pagi semuanya. Pagi, Bu. Oke, ketua kelasnya boleh tolong disiapkan dulu. Siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Pagi, Bu. Oke, gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Kami bisa, kami juara. Yes, yes, oke. Oke, pagi ini kita akan melanjutkan pelajaran kita. Sebelum itu Ibu mau tanya dulu kehadirannya. Ada yang tidak hadir? Berapa orang yang tidak hadir? Atau hadir semua? Hadir, Bu. Hadir semua. Oh, bagus. Oke, totalnya 40 orang ya, 40 siswa. Ya. Bagus, alhamdulillah kalau hadir semua. Nah, sekarang Ibu mau minta kalian siapkan dulu alat tulisnya. Coba keluarkan buku catatannya. Ibu tulis buku catatannya seperti biasa, taruh di atas mejanya. Kita siap untuk belajar nih. Ya, harus semangat ya. 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 Oke, bisa kita mulai? Oke, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang diagram pencar. Nah, sebelum itu, nih ada pertanyaan. Ada yang tahu nggak apa perbedaan diagram pencar dengan bentuk diagram lain yang biasa kita temui? Apa diagram lain yang kita biasa temui? Kayak mana bentuknya? Oke, diagram batang. Terus diagram lingkaran. Terus garis. Iya, tahu. Kalau diagram pencar ini apa bedanya dengan yang lain? Ya, diagram pencar itu berbentuk catatannya titik. Oke. Nah, sebelum kita lanjut, ini ada persepsi. Di sini kan kita mau membaca data ya. Nah, untuk membaca data itu kita perlu kalian mengingat kembali gimana cara baca di bidang koordinat kartesius. Nah, coba lihat soalnya, tentukan nilai-nilai berikut berdasarkan garis lurus pada diagram di samping. Nah, ini kalau kurang kelihatan nanti bisa maju. Coba tuh yang A, nilai Y pada saat X sama dengan negatif 2. Ada yang bisa jawab? Oke, boleh Laksamana, boleh ke depan. Jadi saya akan saya mau memperkenalkan diri dulu. Saya Laksamana Ayub. Di sini saya akan menjawab pertanyaan bagian A. Yang ditanya pada soal ini adalah nilai Y. Maka yang diketahui adalah X. Nah, yang ditanya adalah nilai Y pada saat X sama dengan min 2. Oke. Yang lain perhatikan ya. Lalu kita cari dulu di sini X-nya. Ya, kita cari dulu di sini X-nya min 2. Ya. Di sini. Ya. Di sini garis grafik ini yang mana yang ada di pada koordinat X sama dengan min 2.
Nah, ini adalah Oke, Y-nya sama dengan berapa tuh? 5. Ya, Y-nya sama dengan 5. Oke, bagus. Beri hapus dulu buat aku. Oke, kalau yang B bisa dijawab sekalian nggak? Coba. Sudah, jadi ini perbedaannya dengan A yang sini tadinya adalah X. Oke. Tapi-nya Y. Kita cek dulu Y-nya sama dengan 3. Nah, di sini pada koordinat berapa? X-nya grafik yang Oke, Y-nya sama dengan negatif 3 yang mana? Kalau Y sama dengan negatif 3 kan 0, ya, Y sama dengan negatif 3. Oke. Nah, berarti X-nya ini kita lihat ya yang belajar dengan X-nya berapa? Kita dengan Y-nya berarti nilai X-nya 2. ya, X-nya sama dengan 2. Oke, kita lanjut. Ini Ibu ada sebuah video motivasi. Nah, kita bisa simak. Silakan simak, nanti mungkin Ibu ada bakal tanya-tanya. Saat pandemi COVID-19, kamu dapat melihat data berapa banyak orang yang terinfeksi virus COVID-19. Dari data tersebut, kamu bisa melakukan analisis gerakan, seperti pada penurunan kasus baru, apakah menurun atau bertambah. Bahkan sudah paham tentang penyajian data? Untuk materi-materi lainnya, temukan di pelajaran berikut. Oke. Tadi sudah sama-sama disimak videonya. Berarti ada beragam ya bentuk penyajian data. Salah satunya yang mau kita pelajari ini yaitu diagram lanjutan. Ada yang bisa menyebutkan nggak salah satu contoh penggunaan diagram itu pada kejadian apa? Misalnya yang kalian cari kemarin itu grafik apa? Angkat tangannya satu-satu ya. Boleh? Oke, grafik kurs mata uang terhadap mata uang lainnya. Oke, ada lagi? Ya? Iya, gerakan saham dunia bagus. Oke, jadi banyak ya manfaatnya pada ekonomi. Nah, itu kalian penting untuk belajar tentang cara membaca diagram itu dalam diagram pencak. Oke, kita lanjut. Di sini ada tujuan pembelajaran. Ibu bacakan aja. Jadi tujuan pembelajaran kita itu menginterpretasikan diagram pencar atau diagram scatter itu untuk data bivariat. Data bivariat itu apa? Data terdiri dari 2 variabel. Oke. Kemarin dia masih ingat variabel apa aja jenisnya? Oke, variabel independen sama variabel dependen. Oke, bagus. Menginterpretasikan itu apa? Ada yang tahu nggak? Kalau menurut kalian lah, interpretasi. Kita membaca data itu ya, memaknai data. Pasti harus kita analisis ya, analisa. Oke. Lanjut, di sini ada kegiatan pembelajaran inti kita. Jadi nantinya itu kan bakal membentuk diskusi kelompok untuk menyelesaikan masalah pada LKPD. Nah, kelompoknya itu nanti terdiri dari 4 sampai 5 orang deh. Nah, terus setelah kalian mengerjakan LKPD itu, nanti nanti hasilnya itu disajikan di depan. Nah, kemudian nanti baru kita evaluasi dan mengambil kesimpulan sama-sama. Oke, sekarang boleh mulai dibentuk kelompoknya biar enggak ribet, depan belakang aja. Ya. Oke, boleh dibentuk sekarang. Langsung aja, langsung dibilang.
Sudah dapat semuanya? Oke, kita tunggu dulu. Rapi-rapikan dulu ya. Oke, udah. Nah, sekarang coba buka di lembar kedua. Di situ ada apa? Judulnya? Ayo mengamati. Iya, di situ ada ayo mengamati. Di sana ada sebuah masalah. Nah, ada diberikan soal. Oke, jadi nantinya itu silakan diskusi dalam kelompok untuk menjawabnya. Ikuti arahannya dari ayo mengidentifikasi, ayo mengumpulkan informasi, menyelesaikan masalah, hingga yang ayo menyimpulkan. Ya, kejarnya sampai ayo menyimpulkan. Ibu beri waktu sekitar 20 menit. Tapi kalau udah pada siap bisa lebih cepat lagi. Lebih cepat lebih baik. Oke. Kalau ada yang ingin ditanyakan silakan. Ada yang kurang jelas boleh ditanyakan gimana instruksinya, boleh. Ini yang ayo mengidentifikasi itu dibuat dulu diketahui ditanyanya. Jadi untuk diketahui boleh disalin aja tabelnya. Iya. Yang ditanyanya sesuaikan. Oke, silahkan bekerja. Nah, kalau kalian perhatikan di halaman berikutnya ada ayo mengumpulkan informasi. Nah, kalian bisa cari informasinya di buku Kemendikbud, bisa juga di bahan ajar yang akan Ibu berikan ini. Ibu akan berikan bahan ajarnya satu kelompok satu. Silakan dibaca. Kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan. Itu kan ada diberikan data ya. Ada data 20 siswa. Jadi minta untuk mencari hubungan antara durasi belajar siswa dengan nilai rata-rata ujian sekolah. Ya, jangan lupa untuk menuliskan nama sama kelompoknya dan kelasnya. Untuk kelompok berapanya Ibu hitung sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Oke, Ibu lihat yang diketahui ditanyanya sudah dibuat. Kita lanjut ke menyelesaikan masalah itu. Di sana langkah pertama ada apa? Menentukan variabel independen dan dependennya. Variabel independen itu nama lainnya apa? Variabel? Iya, variabel bebas. Tuh. Kalau yang dependen? Iya, variabel terikat.
koordinat. Nah, pasangan titik-titik koordinat itu gimana? Pakai kurung terus x, y. Ya, sesuaikan datanya. Berarti ada berapa pasang tuh? 10 atau 20? 20. Datanya ada 20 pasang. Ini yang belakang gimana? Kita sampai mana kerjanya? Karena itu dasar kalian, kita harus tentukan variabelnya dulu, yang mana independen, yang mana dependen. Nah, sebelum buat titik-titik di koordinatnya, ya harus tahu juga pasangan titik pasangan koordinatnya. Setelah itu baru kalian analisis gimana tuh bentuknya, pergerakannya, polanya. Ya, yang di halaman 3. Yang ada kertas berpeta di situ. Mulai sekarang boleh mulai didiskusikan siapa jadi moderator, siapa yang menjelaskan. Atau notulen. Nanti kan bakal ada sesi tanya jawab, manakala dia menanggapi. Nanti kalau udah dibuat grafiknya atau diagramnya, silakan jawab pertanyaan-pertanyaan di bawahnya. Kalian analisis gimana bentuk atau pola datanya. Bisa kalian baca-baca materi di bahan ajar. Di situ ada semua materinya. Kalau mau tahu trennya gimana, ciri-cirinya gimana. Oke, sekarang semuanya perhatian ke depan. Sekarang adalah waktunya presentasi. Nah, kelompok mana yang mau presentasi? Ada yang mau mengajukan? Sampai ayo menyimpulkan sudah. Ada kelompok yang mau maju? Oke, kalau gitu ibu 7 aja lah. Kelompok 7 ya. Silakan. Maju ke depan semua. Ini untuk grafiknya. Oke, buka dulu moderatornya. Kenalkan diri. Yang lain perhatikan
ya. Nanti ada yang menjelaskan hasil diskusinya. Boleh. Sebelumnya perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari Kelas 7 akan melakukan hasil diskusi kami. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri. Saya sudah dalam tadi sebagai moderator. Saya Nasional Sarina. Oke, suaranya agak besar aja ya, biar teman-temannya sampai ke belakang dengar. Kemudian di halaman pertama ini ada Ayu mengamati. Di sini disajikan sebuah data survei 20 siswa dan di sini kita di Ayu mengidentifikasi. Perintahnya adalah tulislah apa yang diketahui dan ditanya dari masalah tersebut. Jadi yang diketahui itu adalah data siswa kelas 11 IPA 2 yaitu durasi belajar, nilai sekolah dan juga siswanya. Yang ditanyanya yaitu apa hubungan antara bagaimana hubungan antara durasi belajar siswa di luar jam sekolah dan nilai rata-rata ujian siswa. Besarkan lagi ya. Oke, lanjut. Langsung ke Ayo menyelesaikan masalah. Apa langkah pertamanya? Jadi di sini kita diminta untuk menentukan variabel independen dan dependen dari masalah tersebut. Nah, di sini yang independen itu merupakan durasi belajar atau jam. Dan yang data variabel independennya adalah nilai ujian sekolah. Oke. Iya, silakan bagaimana pola penyebaran titik yang tergambar pada diagram di atas. Yang lain perhatikan temannya. Nah, dari pola penyebaran titik-titik pada diagram besar ini terjadi hubungan linear, yaitu titik-titik diagram besar membentuk pola yang menyerupai garis bawah. Jadi ini perhatikan garis jadi ya. Bagaimana bentuk datanya? Diagram ini menunjukkan adanya kenaikan, yaitu hubungan positif, yaitu korelasi positif antara dua variabel pada BKS dan Y. Jadi bagian dari sini ke atas jadi naik jadi positif. Ya, bagaimana hubungan antara durasi belajar siswa di luar jam sekolah dan nilai rata-rata ujian sekolah. Titik-titik pada diagram besar di atas membentuk pola menyerupai garis bawah. Oleh karena itu, peringatan kelas belajar mempengaruhi nilai ujian sekolah. Di mana data tersebut menunjukkan korelasi antara dua variabel. Oke, sekarang boleh coba ditanyakan ke teman-temannya. Gimana tanggapannya? Baiklah, dari kelompok lain apa ada yang menambah? Yang pada tanggapan yang lain? Yuk, ada yang memberikan pendapat atau tambahan atau mungkin berbeda datanya, polanya silakan. Sama? Apakah datanya berpola? Ya, Bu. Ya, memiliki pola seperti apa ya? Garis bawah satu namanya apa? Linear. Iya, linear. Oke. Jadi sama semua nih hasilnya. Oke, kalau gitu bagus, berarti kalian paham dan sudah bisa membaca datanya. Kalau untuk kesimpulannya gimana dari kelompok 7 boleh dibacakan? Jadi kesimpulan yang dapat kami peroleh setelah menyelesaikan masalah ini adalah kita dapat menemukan hubungan antara dua variabel tersebut. Dan ternyata setelah ditemukan dan setelah dibuat di diagram besarnya dimasukkan data-data yang sama tersebut membentuklah formula linear positif yaitu korelasi linear positif. Oke, bagus. Sudah tidak ada pertanyaan? Oke, boleh ditutup kelompok 7. Baik, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Kami di kelompok 7 kami berdiri. Maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas presentasinya. Oke, tadi aku juga sudah jalan lihat dan memang jawaban kalian hasil diskusinya sudah benar ya. Oke, ini kalau boleh nah, cuman dari diagram yang dibuat kelompok 7 tadi ada yang kurang nggak? Oke, ada kurang titik, terus apa lagi? Apanya ininya? Nah, kalau bidang koordinat kartesius itu harus ada apa? Sumbunya, terus ini apa? Anak panahnya. Ya, itu yang kurang ya. Jadi kalau menggambar grafik itu harus lengkap. Oke. Nah, di sini mungkin ingin mempertegas saja. Jadi hasil interpretasi ke diagramnya seperti ini. Dia polanya menyerupai garis lurus ya, berarti linear.
Nah, karena dia kalau kita lihat semakin meningkat nilainya atau durasi belajarnya semakin banyak, maka iya semakin tinggi juga nilai ujian sekolahnya. Tapi itu bisa jadi sebab pasti nggak nilai ujiannya itu jadi tinggi? Enggak, banyak variabel lain ya, banyak variabel lain. Oke, cuman dia ada hubungan atau korelasi. Oke, dia berkorelasi linear positif. Nah, di sini kesimpulan, ada kesimpulan tentang diagram pencahnya itu. Jenis korelasi berdasarkan arah tren data. Tadi kan korelasi positif. Terus ada apa lagi? Negatif dan tidak berkorelasi. Ya, tadi sudah dibaca kan bahan ajarnya dari sana semua. Oke. Kemudian untuk kekuatan korelasinya ada kuat, sedang, lemah. Nah, kalau yang tadi ini apa? Kekuatan korelasinya? Sedang. Bagus, sedang. Ya, karena kalau kuat itu dia lebih rapat lagi. Kan kayak hubungan. Semakin dia rapat, semakin dia dekat, nah, semakin kuat. Nah, ukhuwah kalau dalam bahasa Islamnya. Nah, kalau dia renggang, ya dia semakin lemah. Oke, kemudian pola penyebarannya ada berupa garis lurus, linear, atau dia non linear. Dia lengkung-lengkung. Oke. Nah, sekarang kita di akhir pembelajaran. Sini aku mau tanya gimana pembelajaran hari ini, apakah menyenangkan atau lebih sulit? Alhamdulillah. Kalau pahamnya gimana? Paham? Menyenangkan? Paham? Oke, bagus. Terima kasih banyak. Nah, sebelum itu kan tadi kan bilangnya paham. Nah, ini Ibu tes, Ibu bakal kasih soal, silahkan dikerjakan. Waktunya 5 menit saja. Cuman ini ya, nanti siap nggak siap. Terima kasih untuk Anda sekalian telah melaksanakan pembelajaran dengan baik. Boleh diperbaiki dulu tempat duduknya, ada pada tempat duduk semuanya. Di hasil Ibu lihat udah pada paham ya tentang gimana cara baca data pada diagram besar, menginterpretasi datanya. Bagus, sudah bisa membaca polanya. Nah, terakhir untuk penutup ada oleh-oleh. Oleh-olehnya silahkan kerjakan latihan halaman 3.2, halaman 2 buku Kemendikbudi, buku Milimeter Vlog. Dan ini pertemuan selanjutnya dikumpul. Coba buka buku Kemendikbudinya, di situ ada ya, ada grafik-grafik itu. Grafiknya tidak perlu dibuat, tapi silakan kerjakan di buku Milimeter Vlog. Pertemuan selanjutnya dikumpul dan silakan di rumah bisa baca-baca gimana cara buat diagram bencar di Microsoft Excel. Ya. Oke, kalau gitu sampai sini saja pembelajaran kita pada hari ini. Semoga mendapat ilmu yang bermanfaat, belajar sungguh-sungguh di rumah karena sudah mendekati ujian. Mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ketua kelas boleh disiapkan dulu sambil ini ada doa juga ya. Siap, gerak. Berdoa mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima